Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 260. Dengan suara pedang patah yang bersinar itu menusuk dada bangsawan-bangsawan klan laut. Dengan goyangan pedang yang keras, dia terpotong-potong, mati seketika. Didorong oleh haus darah yang gila, Shi Hao berlumuran darah saat dia berjuang. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Teknik-teknik yang berharga terbakar habis-habisan dan pedang yang patah itu bersinar terang saat dipukul dan disapu, menyebabkan sejumlah besar darah memercik kemana-mana. Dia bertarung seperti dewa iblis, memanggil semua jenis teks tulang dan teknik berharga. Tubuh menumpuk di sekelilingnya, dan darah berbagai makhluk berceceran tinggi ke udara sebelum mendarat ke tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok berlumuran darah. Tentu saja, Shi Hao sendiri sudah terluka parah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika dia terus berjuang seperti ini. Tiba-tiba, Mo Xiang menjadi gila, dan Han Tian juga menyerang lagi. Beberapa ahli tertinggi juga memanggil susunan formasi mereka, merencanakan serangan terakhir mereka. Shi Hao segera tenggelam dalam kesulitan. Makhluk berdarah murni dari Gunung Suci Archaik bergerak, maju bersama. Nenek moyang sekte besar dan lainnya juga mulai menyerangnya. Jalinan simbol memenuhi seluruh langit. Shi Hao berjuang untuk mengatasi serangan itu. Kali ini, dia terlempar ke udara oleh ledakan itu. Dia menderita banyak cedera, karena terlalu sulit untuk membela diri sepenuhnya. Terlebih lagi, tepat pada saat itu, dia merasakan aura agresif menyerang ke arahnya. Itu datang dari udara dan membuat kulit kepalanya menegang. Bahkan seluruh tengkoraknya mulai sakit parah. Dia segera mendongak, menemukan sepasang cakar besi hitam legam dan menakjubkan di depan matanya. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk, terlihat sangat mengancam. Dua. Shi Hao membuat teriakan lembut dan menyemburkan sinar cahaya ilahi dari mulutnya. Mereka menabrak cakar, menciptakan suara logam dan mengirimkan kilauan terbang kemana-mana. Untungnya, cakar ditangkis dan tidak menangkap Shi Hao. Cakar itu milik seekor burung raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam dan memiliki mata seperti bulan berwarna merah darah. Burung itu panjangnya beberapa ratus yang. Saat berputar tinggi di langit, simbol mengalir di sekitarnya, mengirimkan aura yang sangat kuat. Ini adalah burung-burung menelan surga. Shi Hao mengatupkan giginya. Dia khawatir sekaligus marah. Burung ganas ini brutal dan menakutkan. Itu telah membantai tanah seluas 100.000 li, dan juga menyerang paviliun surga Meding. Itu secara langsung bertanggung jawab atas jatuhnya tanah suci itu. Membunuh! Dia meraung dan tidak lagi peduli tentang hal lain. Mengontrol artefak berharganya, dia terbang dan menyerang burung ganas itu, ingin bertarung sampai mati dengannya. Pada hari biasa, dia pasti bukan tandingan burung ganas ini. Namun, ini bukan tempat yang normal dan dia tidak perlu takut. Dia bisa tahu dari tubuh Heaven Swallowing Sparrow yang berubah, bahwa itu jauh dari kondisi terbaiknya. Saat itu, burung iblis memiliki sayap yang bisa menyebar hingga puluhan ribu li dan menutupi seluruh langit. Simbolnya akan menumpuk dan mengalir seperti aliran deras dengan keganasan yang tak terbendung. Sekarang tubuhnya hanya beberapa ratus gang panjangnya, Shi Hao merasa cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Dari perspektif Heaven Swallowing Sparrow, Shi Hao adalah seorang pemuda berbakat yang memegang teknik berharga yang diturunkan oleh Kun Peng, jadi dia adalah target pembunuhannya. Pada saat yang sama, ia mengenali pedang patah yang sangat dibencinya, jadi burung itu bertekad untuk membunuh pemuda itu. Pada kenyataannya, itu sangat unggul sehingga tidak akan peduli sama sekali tentang seorang kultivator di tingkat Shi Hao. Akibatnya,
ia tidak tahu bahwa kebencian Shihao untuk itu bahkan lebih tebal. Shihao terbang tinggi ke langit menggunakan artefaknya yang berharga dan menyusul Heaven Swallowing Sparrow. Dia mengambil pedang dan menyerang burung itu. Pedang patah itu bersinar terang, menabrak bulu hitam yang tak terbatas. Dengan suara dangdang, sepetak bulu ditebang, berputar-putar dan melayang di langit. The Heaven Swallowing Sparrow sangat marah. Itu berputar-putar dan terjun ke bawah menuju Shihao. Api hitam menyembur keluar dari paruhnya, mengancam akan membakar langit. Pada saat yang sama, kerumunan mengerumuni Shihao dan mendekatinya, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bergegas maju dan menyerang sekaligus. Namun, Shihao memusatkan perhatiannya tanpa tergoyahkan pada Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan jika dia akan menderita luka, dia masih akan mempertaruhkan nyawanya melawan burung iblis ini. Darah memercik kemana-mana saat keduanya bertarung dengan intens. Peng! Akhirnya, dia berjalan ke punggung burung iblis. Luka-luka menutupi tubuhnya, dan semakin memburuk dalam hitungan detik. Dengan pedang patah di tangan, dia menikam tubuh burung gereja iblis setinggi 100 yang. Dengan suara hong, pancaran pedang yang tak tertandingi menembus bulu hitam yang tangguh, tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. The Heaven Swallowing Sparrow menangis dengan marah dan mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Itu bergetar hebat, mencoba membuang Shihao. Cahaya hitam naik dengan cepat, dan Heaven Swallowing Sparrow menyusut dengan kecepatan luar biasa. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan jatuh ke kerumunan di altar. Darah tumpah dari luka yang diterimanya di punggungnya, memaksanya turun dari langit. Hal seperti itu biasanya tidak terbayangkan untuk makhluk superior seperti dirinya. Hubungannya dengan kakek hantu itu. Burung itu, bagaimanapun, tidak pernah menyangka kebencian Shihao begitu dalam. Dia menyerangnya dengan sangat ganas sehingga seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Bocah iblis itu menjadi gila setelah melihatnya, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Berlumuran darah, dia berlari ke arah burung itu lagi. Bahkan para penonton telah menyadari bahwa itu adalah pertempuran hidup dan mati. Keduanya tampak saling menempel erat, dan mereka yang berani menghalangi jalan Shihao akan berakhir dalam kesengsaraan. Kerumunan sedikit santai, karena ini adalah nafas yang sulit didapat. Akibatnya, burung gereja berakhir dalam keadaan menyedihkan. Itu tidak bisa bersembunyi di keramaian bahkan setelah berubah menjadi bentuk manusia. Shihao menjadi gila, menyerangnya dengan semua yang dia miliki. Pada saat ini, darah terbang kemana-mana dan teknik berharga digunakan. Kedua belah pihak menjadi gila dengan mata merah, mencoba membunuh yang lain sesegera mungkin. The Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Dia tampak sangat kuat dan kuat. Memegang artefak magis di tangannya, pria itu bertarung sengit melawan Shihao. Peu. Akhirnya, dengan tebasan pedang yang patah, pria paruh baya itu berteriak. Salah satu lengannya telah dipotong. Matanya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Saat itu, burung gereja hampir dipotong setengah oleh kakek hantu. Jika kakek hantu tidak dalam kondisi yang mengerikan, itu akan dibunuh. Siapa yang tahu bahwa beberapa tahun kemudian, pedang itu menabrak pedang patah ini lagi dan terluka untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, lawan kali ini hanyalah seorang pemuda di tingkat transformasi roh. Bagaimana itu bisa menelan amarahnya? Namun, tidak masalah seberapa marahnya Heaven Swallowing Sparrow. Shihao tidak menyerah dan terus menyerangnya dengan semua yang dia miliki. Pada akhirnya, dengan tebasan pedang, dia terbelah dua di pinggang. Darah mulai tumpah ke seluruh tanah. Anda tidak! The Heaven Swallowing Sparrow berteriak keras, merasa seperti terlalu sial. Itu adalah ahli tertinggi di wilayahnya,
pemerintah atas tanah terlantar yang besar dan memerintah segala sesuatu di bawah langit. Namun, tubuh rohnya hampir jatuh di sini. Dia bukan satu-satunya yang tertinggi di sini, tetapi bocah iblis itu hanya menargetkannya, tidak menyerang orang lain. Itu benar-benar marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah ini berarti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan teknik berharga Kunpeng? Itu tidak mau menerima ini, dan terus meraung. Pergi ke neraka! Menendang bagian bawahnya dengan satu kaki, Shihao melangkah ke dadanya dengan kaki lainnya dan menatapnya. The Heaven Swallowing Sparrow tercengang pada awalnya, tetapi segera meledak dengan amarah. Pengalaman diiris menjadi dua dari pinggang dan kemudian diinjak sungguh tak terbayangkan. Ini lebih buruk daripada pemenggalan publik. Siapa yang kita bicarakan di sini? Nama jahatnya dikenal di seluruh gurun besar, dan itu bisa mengalahkan semua ahli di bawah langit di wilayahnya. Ketika namanya disebut, siapa yang tidak merasa takut? Ini adalah Heaven Swallowing Sparrow yang tak tertandingi. Namun, itu sekarang terbaring di bawah tumit seorang pemuda. Rasa malu dan terhina seperti itu tidak terbayangkan bagi makhluk seperti dirinya. Padahal, sejak lahir belum pernah mengalami hal seperti ini. Itu telah tumbuh memerintah semua orang, tidak pernah melihat pemuda tertinggi seperti itu di masa kecilnya. Namun sekarang, rasanya frustrasi dan malu. Kamu, itu memuntahkan seteguk darah dan berteriak. Shihao tidak punya waktu untuk disia-siakan, karena kerumunan masih menyerangnya. Pedang itu langsung menyerang, memenggal kepala burung gereja dengan suara peu. Dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi hujan cahaya sebelum menghilang. Tubuh rohnya dihancurkan. Pada saat yang sama, di ujung laut, seekor burung hitam raksasa meletus dengan amarah yang hebat. Burung itu menutupi langit dan menutupi matahari saat tubuhnya menyapu cakrawala. Orang tidak bisa mengatakan ukurannya saat itu melonjak di langit. Setelah membunuh tubuh rohku, aku tidak akan melepaskanmu selama aku masih memiliki nafas. Ini adalah tubuh asli dari Heaven Swallowing Sparrow, dan itu sangat marah. Pada saat ini, ia tidak menyadari bahwa ia mati di tangan seorang pemuda, dan berpikir bahwa seorang ahli tertinggi telah membunuhnya. Ombak bergelombang di laut saat naga banjir abu-abu tua muncul dari air. Tubuhnya yang tak berujung menyebar li demi li, tampak sangat menakutkan. Bagian di atas permukaan laut saja lebih besar dari gunung tanpa batas. Sementara itu, makhluk perkasa muncul dari segala arah. Abean berdiri tegak di langit dan bersinar terang, menyerupai dewa yang disembah oleh nenek moyang pada zaman kuno. Wilayah terluar dari laut yang dibatasi tidak lagi damai. Ahli agung telah datang dari berbagai daerah untuk menunggu hasilnya. Mereka memanggil kembali tubuh roh mereka, yang tentu saja untuk mencegat siapapun yang menerima keuntungan nyata dari tempat ini. Mereka tidak berani masuk dalam bentuk aslinya. Jika mereka mati di dalam, itu benar-benar tidak berharga. Namun, tidak ada yang mau menyerah. Makhluk sekuat mereka semua menjadi gila setelah mendengar tentang penemuan teknik yang berharga. Ini adalah teknik tertinggi yang bahkan bisa menggoda dewa. Pada saat ini, bahkan kakek Yun 11 yang relatif pendiam, gadis remaja berpakaian ungu dari Gunung Surgawi telah tiba, apalagi yang lain. Pakar tertinggi dari Saturn Meteoric Divine Mountain, Mount Yi dan Demonic Spirit Lake semuanya telah tiba. Makhluk terkuat dari Great Wasteland semuanya telah tiba untuk menunggu hasilnya, berharap tubuh roh dan keturunan mereka akan mendapatkan sesuatu di sana. Orang-orang ini semua bisa memerintah wilayah di Great Wasteland dan memerintah atas tanah yang tak ada habisnya. Mereka telah berkumpul di sini, menunggu dengan tenang untuk hasil akhir. Ada beberapa yang percaya bahwa ada ahli tertinggi yang masuk dalam bentuk aslinya, tetapi pada kenyataannya, mereka semua menunggu di luar. Saat ini,
Suasana di Laut Utara sangat tegang. Makhluk-makhluk dari semua klan yang berbeda semuanya diam, tidak berani mengungkapkan kehadiran mereka. Wilayah laut sangat menakutkan, dan gelombang tekanan menyebar ke segala arah. Acara yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Jika teknik berharga Kunpeng benar-benar muncul, orang-orang ini akan bertarung sampai langit dan bumi dihancurkan. Seandainya para dewa kuno masih hidup, mereka pasti akan turun ke tempat ini dan berjuang untuk harta karun seperti itu. Badai dahsyat sedang terjadi. Suasana menjadi semakin tegang. Tak perlu dikatakan, Laut Utara akan menjadi kacau, dan 9 langit bahkan akan dilanggar. Adegan perang di antara para ahli terkuat akan menjadi apokaliptik. Pada saat ini, pertempuran masih berlangsung di dalam gua Kunpeng. Di atas altar itu, tubuh Shi Hao compang-camping. Sekuat apapun dia, setelah melalui begitu banyak pertempuran berdarah, dia berada di ambang kehancuran. Dia menghela nafas dalam. Apakah dia benar-benar akan melarikan diri untuk hidupnya menggunakan pagoda tulang? Namun, dia benar-benar tidak mau. Ini adalah kesempatan menyelamatkan hidup satu kali. Membuangnya seperti ini akan sangat disayangkan. Dia masih ingin keluar sendiri. Kenyataannya, kerumunan itu bahkan lebih enggan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka ketakutan oleh kekuatan pemuda yang luar biasa ini. Saat dia berkelok-kelok, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dari antara para ahli tertinggi, 4 atau 5 telah diretas sampai mati, sekarat dengan menyedihkan di sini. Jika berita ini keluar, Great Wastelands pasti akan menjadi kacau balau. Ini adalah pemuda tertinggi yang benar-benar muda, dan ketenarannya akan bergema di seluruh negeri yang luas. Tidak, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tepat ketika Shi Hao hendak menggunakan pagoda kecil di rambutnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia masih ragu-ragu dan melakukan upaya terakhirnya. Dengan tulang simbol primordial Kunpeng di tangan, dia memanggil simbol yang hanya bisa dia lihat sebelumnya dari berjalan di jalan Kunpeng. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia meniru dan mengaktifkannya di telapak tangannya. Dia menuangkannya ke dalam tulang untuk melihat apakah sesuatu yang ajaib akan terjadi. Dia merasa bahwa semacam keajaiban ilahi mungkin terjadi. Lagi pula, barang yang ditinggalkan oleh Kunpeng jelas bukan barang biasa, jadi pasti ada makna mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Segera setelah itu, dia menjadi terpana. Tulang menghasilkan paragraf teks yang diproyeksikan ke dalam pikirannya. Teks itu mengatakan kepadanya bahwa teknik yang berharga itu tidak sempurna, dan bahwa apa yang direkam hanyalah sepertiga dari bentuk yang lengkap. Shi Hao hampir menjadi gila pada saat itu. Setelah mempertaruhkan nyawanya sendiri dan hampir membuat dirinya terbunuh di sini, sekarang memberitahunya bahwa teknik yang berharga itu tidak lengkap. Dia benar-benar merasa agak tidak berdamai. Gelombang frustrasi memenuhi hatinya. Sepertiga dari teknik yang berharga mungkin masih memungkinkan dia untuk mengguncang segala sesuatu di bawah langit dan menyapu Great Wastelands, tetapi itu masih jauh dari harapannya. Saat dia sedang terganggu, artefak magis yang dipanggil oleh beberapa ahli tertinggi tiba dan menabrak dadanya. Dengan suara kaca, bocah iblis itu menerima beberapa luka berturut-turut, dan bahkan tulangnya patah. Itu adalah artefak magis yang sangat kuat dari era kuno. Sudah cukup menakjubkan bahwa dia tidak hancur berkeping-keping di tempat. Ini karena tubuh fisiknya yang kuat. Ci! Sebuah tombak terbang ke arahnya, hampir menembus tubuhnya. Darah memercik keluar, dan Shi Hao menangis keras saat dia tersandung ke belakang. Dia tenggelam dalam keadaan putus asa. Serangan panik datang dari semua sisi saat semua orang kuat menyerangnya. Mata Shi Hao berkilat kedinginan saat dia dengan cepat menangkis serangan ini. Dia frustrasi dan tidak mau. Menggunakan semua usahanya, dia mengoperasikan simbol di telapak tangannya.
Mengapa hanya sepertiga dari warisan? Hong! Tepat pada saat itu, tulang Kunpeng di tangannya menyala. Bagian tengah altar meledak, dan ternyata disinilah tulang berharga itu dipajang. Dengan beberapa suara wenglong, sungai bintang muncul dan mengelilingi seluruh altar. Aura spiritual dan ilahi memenuhi tempat itu, mengejutkan semua orang. Bintang-bintang raksasa yang tampak megah berputar-putar, seolah-olah langit bintang telah turun dan muncul di atas altar. Kerumunan merasa mereka dibawa ke kosmos. Pada saat yang sama, sebuah gua hitam muncul di tempat altar dulu. Kata-kata, pemurnian iblis, tertulis di pintu masuk gua. Suara Wu yang mengerikan keluar dari gua. Ini, gua penyulingan iblis dari Kunpeng. Binatang buas peringkat surgawi dan dewa kuno yang ditangkap oleh Kunpeng semuanya dilemparkan ke dalam gua dan ditekan sampai mati. Kerumunan bergidik. Mereka tidak menyangka akan melihat gua iblis legendaris di sini. Mereka semua menjadi ngeri. Gua itu gelap gulita dan raungan yang tidak biasa keluar dari sana. Itu seperti mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari zaman kuno. Dibandingkan dengan sungai bintang yang berkilauan di atas, itu tampak seperti lubang hitam yang terhubung ke jurang neraka, menciptakan kontras yang mencolok. Mari kita selesaikan nanti. Bunuh dia dulu. Kerumunan menyerbu ke depan lagi untuk menyerang Si Hao. Sekelompok orang bergegas untuk menekan Si Hao. Kali ini, sepertinya dia tidak bisa lagi menangkis mereka dan dihancurkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia kehilangan pegangan dari tulang Kunpeng, yang terbelah menjadi 6 bagian dan jatuh ke arah yang berbeda. Kerumunan yang gelisah bergegas maju dengan hiruk-pikuk. Si Hao tampaknya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dia tidak bisa berdiri diam dan terus tersandung ke belakang. Kamu harus turun ke sana. Tubuh roh naga banjir penatua muncul. Telapak tangannya dipukul, dan pada saat yang sama, ada beberapa karakter lama dan ahli tertinggi lainnya yang mengambil tindakan. Mereka memanggil simbol mereka dan menghancurkan Si Hao ke dalam gua penyulingan iblis. Banyak yang menghela nafas. Pemuda tertinggi akhirnya dibawa keluar. Ini benar-benar bukan pencapaian yang mudah. Berapa banyak orang yang dia bunuh sendirian? Bahkan ahli tertinggi telah menjadi mayat di tangannya. Haha, kami akhirnya membunuhnya. Seseorang melepaskan tawa riang. Pemuda itu benar-benar mengerikan. Jika mereka membiarkannya mencapai usia dewasa, hanya sedikit yang bisa menahannya saat itu. Bahkan para ahli tertinggi menghela nafas lega. Seandainya pemuda tertinggi berhasil naik ke kebesaran, bahkan mereka sendiri harus tunduk di hadapannya. Membiarkannya mati seperti ini adalah situasi terbaik. Membunuh pemuda tertinggi telah mengangkat beban berat dari pikiran banyak leluhur sekte dan pakar tertinggi. Pemuda itu telah memberi mereka begitu banyak tekanan dan sangat menakutkan. Beberapa merasa menyesal bahwa pemuda berbakat seperti itu berkembang begitu singkat. Dia baru mulai bersinar sebelum dimusnahkan. Yun 11, gadis berpakaian ungu, juga menghela nafas. Bocah buas itu benar-benar agak menakutkan, memiliki bakat yang tak tertandingi dalam kultivasi, namun dia telah meninggal pada usia dini. Kerumunan di altar hanya emosional untuk sementara waktu sebelum mereka melemparkan diri ke dalam pertempuran besar lagi. Tempat itu mendidih saat kerumunan orang berebut dan mengobrak-abrik 6 potong tulang Kunpeng. Di dalam gua penyulingan iblis, Si Hao masih jatuh. Angin bersiul di telinganya. Dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, senyum bahkan muncul di sudut mulutnya. Dia tidak jatuh karena dia kehabisan tenaga. Dia bisa terbang kembali ke sana jika dia benar-benar menginginkannya. Alasan kejatuhannya adalah karena dia telah melihat rahasia tulang Kunpeng dan dengan sengaja membiarkan serangan orang lain menjatuhkannya. Kalian bisa bertarung sesukamu. Lebih baik lagi,
bertarung sampai langit dan bumi dihancurkan dan para ahli tertinggi dari gunung ilahi bahkan datang. Aku akhirnya bebas. Menyeka darah dari sudut mulutnya, bocah iblis itu tersenyum bahagia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.